Dengan memiliki banyak toko, mereka bisa mengajak masyarakat untuk berinvestasi juga, sehingga mereka akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Halo teman-teman, saya Pipo Hergianto. Saya investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Apa itu properti yang menghasilkan passive income? Passive income adalah income yang kita dapat tanpa kita harus bekerja. Jadi passive income properti adalah properti seperti rumah kos, rumah sewa, atau apartemen. Nah, saya senang sekali berinvestasi di properti-properti itu. Dan yang paling saya sukai adalah minimarket waralaba. Nah, saat ini saya berada di Danau Toba. Nama tempatnya Sipinsur. Sekarang saya berada di Sipinsur Geopark. Ini di atas Danau Toba dan pemandangannya bagus sekali. Nah, saya akan membahas tentang pertanyaan salah satu di YouTube. Kalau kita invest di Indomaret, apakah Indomaret akan memberikan kita profit atau tidak? Tapi sebelum kita menjawab, kita lihat pemandangan di sekitar sini bagus sekali. Ini di Sipinsur, kira-kira 30 menit dari Bandara Silangit. Ya kan, pemandangannya bagus. Jadi ini di pinggir Danau Toba, tapi teman-teman bisa lihat di belakangnya ada pulau, kemudian ada kota yang kecil di bawah sana. Nah, oke, kita jawab pertanyaan yang di YouTube kemarin. Pak, kalau kita invest Indomaret, apakah untung? Nah, kalau untung, apakah Indomaret tidak merasa rugi melakukan franchise seperti itu? Nah, teman-teman, pengalaman saya sebagai seorang pebisnis juga, waktu Indomaret melakukan kerjasama dengan kita, dia sudah punya banyak perhitungan. Mungkin dia memperhitungkan, nah, kalau jawaban yang tepat teman-teman bisa langsung nanya ke Indomaret, tapi saya akan berusaha menjawab berdasarkan apa yang saya ketahui. Nah, kalau berdasarkan analisa saya, satu, Indomaret pengen memperluas jaringan. Supaya bisa memperluas jaringan, pasti membutuhkan modal yang besar sekali. Nah, daripada dia harus invest besar-besaran, akan sangat menarik sekali ketika dilakukan sebagian oleh franchisee. Tentu dengan konsekuensi membagikan sebagian keuntungan, tapi juga membagikan keuntungan berarti melakukan manajemen resiko atau membagi resiko juga, sehingga resiko yang dia harus tanggung juga semakin kecil. Nah, itu salah satu alasan atau pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua, teman-teman, dalam bisnis retail ini, ketika mereka mempunyai banyak cabang, mempunyai banyak toko, maka mereka bisa mencapai skala ekonomis yang besar sekali sehingga profit bisa didapat dengan lebih cepat. Contoh, untuk membuka satu distribution center, Indomaret membutuhkan mungkin 300 sampai 500 toko supaya distribution center itu yang menjadi biayanya ditutup oleh toko-toko yang didistribusikan oleh distribution center itu. Nah, akhirnya mereka harus segera membuka toko dengan cepat. Nah, kalau mereka membuka sendiri, tidak bergandengan dengan orang lain, atau tidak bergandengan dengan franchisee, mungkin mereka akan membutuhkan waktu 5-10 tahun. Tapi dengan bekerja sama dengan franchisee, dengan teman-teman franchise seperti kita, maka mereka bisa mempercepat waktu untuk membuka toko sebanyak itu. Posisi tawar lainnya adalah saat mereka membeli barang dari distributor, dari pabrikan, atau misalnya pemilik snack merek tertentu supply ke mereka, dibanding mereka hanya membeli dalam jumlah kecil. Ketika mereka mempunyai banyak toko, mereka mempunyai posisi tawar yang besar sekali terhadap pemilik merek atau supplier itu. Nah, itu juga yang diharapkan oleh mereka. Pertimbangan lainnya adalah dengan memiliki banyak toko, mereka bisa mengajak masyarakat untuk berinvestasi juga, sehingga mereka akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih welcome terhadap produk mereka, terhadap distribusi mereka, dan itu secara tidak langsung. Pertimbangan lainnya juga yang kepikir oleh saya adalah mungkin dari sisi, karena ini adalah perusahaan TBK terbuka, sehingga lebih bagus dari sisi laporan keuangan ketika
mereka tidak perlu mempunyai banyak aset yang berupa toko, tapi mereka bisa melakukan supply atau distribusi ke toko-toko tersebut. Misal toko saya mereka tidak perlu invest katakanlah 1-2 miliar, 1 miliar untuk beli tanah, 1 miliar untuk membangun toko. Mereka tidak perlu invest 2 miliar, tapi mereka akan tetap bisa mensuplai toko-toko saya dan mendapatkan profit dari sana. Memang plus minus teman-teman, kalau mengeluarkan 2 miliar mungkin dia bisa untung 100%, tapi dengan membagi profit atau mereka mengajak kita bekerja sama, mereka tidak mengeluarkan banyak modal, katakanlah modalnya 0 atau 100 juta dah, jangan 0 ya, mungkin untuk beli truk 100 juta, tapi profit yang mereka dapatkan bukan turun jadi 100 juta per 2 miliar atau hanya tinggal 5%, tapi mungkin bisa tetap dapat 30 atau 40%, yang mana itu secara laporan keuangan di perusahaan-perusahaan TBK itu dianggap lebih menguntungkan, karena ada salah satu kriteria adalah return on asset yang perlu dipertimbangkan investor-investor yang pengen invest di perusahaan tersebut. Salah satu kriterianya adalah return on asset atau ROA. Nah, selain itu saya lihat juga dengan memiliki jalur distribusi yang kuat seperti ini, dengan mengajak masyarakat bergabung ke franchise sehingga mereka mempunyai jalur distribusi yang kuat sekali di daerah-daerah, mereka juga membuka peluang untuk memiliki jaringan distribusi yang lebih rapi, lebih kuat, sehingga tidak bisa diganggu oleh kompetitor yang pengen mengganggu atau berkompetisi dengan mereka. Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Nah, ini kan pemandangannya masih bagus ya. Oke teman-teman, nanti kita jalan lagi ke sekitar Danau Toba. Hari ini kita hari ini saya jalan di sekitar Danau Toba dan saya akan sharing terus ke teman-teman. Saya akan jawab satu persatu pertanyaan yang muncul di YouTube saya. Nanti teman-teman mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari jawaban-jawaban saya. Oke teman-teman, sampai ketemu di tempat yang lain, semoga bermanfaat. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Viko Lendar.